Niat Presiden Joko Widodo untuk mengajukan pasal penghinaan terhadap Presiden ke dalam revisi Undang-Undang KUHP menuai kritik dari sejumlah pihak. Berawal dari pengakuan Presiden Joko Widodo yang melanjutkan upaya pemerintahan sebelumnya untuk mengajukan pasal itu, sejumlah pengusung pemerintahan SBY mengecam pernyataan Presiden Joko Widodo. Fungsionaris Partai Demokrat selaku pengusung utama menuduh Presiden Joko Widodo nyaris selalu melempar kesalahan kepada pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan SBY. Tapi tidak semuanya menyalahkan Presiden Joko Widodo. Ada beberapa loyalis SBY yang tidak menyalahkan pemerintahan saat ini terkait keinginan mengajukan pasal yang sudah pernah ditolak Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Pembelaan juga muncul dari salah seorang pengusung sekaligus pembantu Presiden Joko Widodo. Menteri Dalam Negeri yang berasal dari PDI Perjuangan mengingatkan status Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia harus dihormati sebagai lambang negara. Kontroversi pasal penghinaan terhadap Presiden sudah terjadi sejak lama. Sejumlah pakar hukum dan tata negara bahkan menganggap Presiden sebagai sebuah institusi yang tak bisa merasa terhina. Berdasarkan bunyi pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara 1945, lambang negara ialah Garuda Pancasila, tidak termasuk Presiden. Pihak yang pernah membatalkan pasal penghinaan terhadap Presiden bahkan mengingatkan seorang pejabat negara harus siap dikritik setiap saat dan oleh siapapun. Lantas, bagaimana arah dukungan Partai Demokrat setelah kontroversi muncul? Apakah mereka tetap mendukung pasal penghinaan terhadap Presiden dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang KUHP atau justru menolaknya karena merasa dikambing hitamkan pemerintahan saat ini? Kontroversi pasal penghinaan terhadap Presiden, kita akan membahasnya dengan narasumber yang pagi ini telah hadir di Studio Berita 1. Ada juru bicara Partai Demokrat sekaligus Wasekjen Partai Demokrat, Bapak Didi Irawadi. Pak Didi, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung sama kami di Studio Berita 1. Dan pemirsa, kita juga telah tersambung melalui saluran telepon dengan pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Bapak Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi, Pak Fikar. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Didi. Ya. Selain dengan Pak Didi dan juga Pak Fikar, kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-529-00308 atau 021-529-00311. Dan kita akan mulai dialog dari Pak Didi terlebih dahulu. Pak Didi, mungkin ini kita lihat pasal penghinaan Presiden ini kembali menuai kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi bagaimana tanggapannya mengenai dari pernyataan sikap Jokowi sendiri yang mengatakan ini ataupun pasal penghinaan Presiden ini juga pemerintah yang lalu usulkan, yaitu pemerintahan SBY pada saat itu, dan ini hanya melanjutkan kembali seperti itu. Jadi begini, kita harus tahu dulu sejarahnya ya. Pasal penghinaan ini sudah dari 30 tahun yang lalu memang usulan ya, bahkan dari Orde Baru untuk memperbaiki pasal-pasal peninggalan kolonial. Ya, sudah lama. Cuma yang jadi masalah, ini kan suatu usulan ya, memang yang masa lalu sempat di zaman Pak SBY sendiri sempat ada usulan ini masuk, tapi tidak sempat dibahas lebih jauh karena waktu itu waktu dan begitu banyak KUHP itu banyak pasal-pasal yang lain. Nah ini kan diusulkan oleh pemerintahan sekarang, diusulkan lagi. Yang saya jadi tanda tanya, kok tiba-tiba ketika kritikan masyarakat ini keras, tiba-tiba ya orang-orang sekitar Pak Jokowi ini tiba-tiba seperti kebingungan dan tidak percaya diri, tiba-tiba melempar ke pemerintahan yang lalu. Padahal kewenangan dan tanggung jawab itu ada di pemerintah yang sekarang. Saya kira nggak usah bingung, nggak usah tadi tidak percaya diri. Ini kan biar saja kalau memang yakin ini baik tujuannya, dalam rangka melindungi kepentingan kepala negara, presiden, dari hinaan-hinaan yang tidak sepantasnya, biar dimajukan dulu ke DPR. Mari kita uji di DPR, lalu kita uji juga secara di ruang publik, harus percaya diri gitu. Bukan ketika mengusulkan, mungkin saja kita belum lihat lagi nih usulan yang sekarang ya. Kalau memang ini berguna, harus yakin
dan jangan tiba-tiba jadi belum apa-apa kebingungan gitu loh. Tapi dengan kemudian pada saat pemerintahan SBY kemarin sempat mengusulkan di tahun 2012 mengenai pasal penghinaan presiden masuk ke dalam revisi KUHP, artinya pada saat presiden sekarang mencoba masukkan kembali dalam revisi KUHP ini, artinya nantinya Demokrat akan kemudian mendukung langkah dari Presiden Jokowi, seperti itu? Ya, tentu kita uji ya, di masa lalu kan ini belum diuji ya. Jadi begini. Di masa lalu belum diuji, apa belum sempat ya. Apa tapi kemudian menjadi pertimbangan sehingga pasal ini kembali masuk? Lebih ya pasal ya. Karena begini ya. Jadi tentu masyarakat mengkritisi presidennya ya, sekeras apapun, setajam apapun, saya pikir hal yang bagus bagi demokrasi. Justru dengan banyak orang yang mengingatkan presiden, mengingatkan kepala negara, ini tentu presiden akhirnya lebih hati-hati di dalam melakukan pemerintahannya. Saya pikir hal yang positif selama ini. Sejak era 98, reformasi sudah berjalan. Sepahit apapun ada kritikan-kritikan, sekeras apapun berbagai masukan dan kritikan, tapi semua berjalan dengan baik. Bahkan menjadi hal bagi pemerintah bisa mengkoreksi, memperbaiki dan berjalan dengan baik, saya kira ya. Baik, Pak Didi, kita sapa Pak Fikar terlebih dahulu di ujung telepon. Pak Fikar, tanggapannya mengenai mungkin masuknya kembali ataupun rencana masuknya kembali pasal penghinaan presiden dalam revisi Undang-Undang KUHP, tanggapan Anda? Begini Mbak, pasal ini kan sebenarnya pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, dan yang menjadi dasar dari pembatalan itu adalah bahwa ada ketidakjelasan kriteria dari yang disebut pencemaran atau penghinaan itu. Karena kalau ini kemudian dipertahankan ketidakjelasan apa itu pencemaran atau penghinaan, kemudian juga kritik terhadap presiden, maka tidak mustahil akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi delik ini adalah delik biasa. Artinya meskipun presidennya tidak sakit hati atau tidak mau menuntut, aparatnya yang di bawah ya itu bisa umpamanya untuk mencari-cari muka dan sebagainya, dia bisa langsung menuntut. Setiap ada perbedaan pendapat yang kemudian menjudutkan presidennya sendiri nggak apa-apa sebenarnya, karena dia seorang Demokrat umpamanya. Aparat yang bawa ini untuk mencari bukan, ya akan menuntut. Dengan pasal itu bisa digunakan sebagai untuk mematikan aspirasi-aspirasi atau kritik-kritik yang ditujukan kepada pemerintahan. Nah, itu yang pokok, itu yang disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi seperti itu. Gitu. Ketidakjelasan kriteria. Kenapa? Ya, Pak Fikar, jika kemudian dalihnya justru pasal ini kemudian nantinya kan kemudian akan dimatangkan terlebih dahulu, akan berbeda dengan yang pernah diajukan di MK seperti itu. Jika kemudian dalihnya adalah justru untuk memproteksi masyarakat yang kritis sehingga tidak terjerat pasal karet, tanggapan Anda? Ya, saya nggak sependapat itu. Karena begini, memori pantulistingnya atau asbabun nujumnya pasal ini dulu kan sebenarnya melindungi kepala negara yang sebagai ratu, sebagai raja, ya sebagai ratu dan sebagai raja, konteksnya adalah negara kerajaan gitu, ya negara yang melindungi ratu. Dan ini kan masih ada juga di Thailand, ya untuk melindungi raja Thailand itu masih ada pasal seperti ini. Nah konteksnya itu sebenarnya. Nah ketika negara ini menjadi negara demokrasi dan presidennya dipilih secara secara demokrasi, kemudian 5 tahun sekali, maka menjadi tidak relevan pasal ini. Namun begitu, ya presiden tidak kehilangan hak untuk menuntut kalau dia merasa dihina. Masih ada pasal yang lain, umpamanya pasal 310 gitu, ya penghinaan secara pribadi kepada presiden itu bisa presiden bisa menuntut gitu. Itu delik aduan. Ya, artinya kalau presiden merasa sakit hati, dia bisa menuntut. Dan pasal ini pun sebenarnya ada pembatasannya, ada konteksnya gitu. 310 ayat 3 itu bilang begini, pencemaran itu tidak terjadi karena pencemaran itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Nah, artinya tetap ada konteksnya, tetap yang namanya pencemaran nama baik itu sifatnya adalah pribadi gitu. Nah, oleh karena itu apapun dalihnya kalau menurut saya pembahasan di DPR dalam rangka perlindungan terhadap jabatan presiden ya
itu menjadi sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi kalau menurut saya. Baik, Pak Didi mungkin tanggapannya. Jadi begini ya, sejauh kritikan-kritikan ataupun kritikan yang membangun ya tidak apa-apa ya, sekeras apapun itu. Tapi manakala sudah mengarah sesuatu hal yang keterlaluan, misalnya menghina presiden, membakar foto presiden, menginjak-injak. Di zaman SBY kita ingat ya gambar ada. Tapi kan presiden ini kan lembaga, bukan kemudian pribadi seperti subjektif gitu. Oleh karenanya kalau sudah berlebihan ini tentu tidak benar juga. Manakala masyarakat ada kelompok masyarakat atau individu masyarakat menghina presidennya sedemikian rupa, saya kira memang perlu ada pengaturan khusus. Tapi sekali lagi kriterianya tentu harus jelas supaya jangan pasal ini itu menjadi pasal karet, menjadi pasal yang penguasa bisa represif. Ini perlu perdebatan lebih panjang. Tapi jadi menurut Anda apakah kemudian pasal penghinaan presiden ini bisa menjadi jalan untuk kemudian membedakan mana kemudian yang disebut kritik terhadap presiden, mana kemudian yang disebut sebagai penghinaan terhadap presiden? Oleh karena kriteria ini harus lebih didiskusikan lagi. Nah, seperti saya katakan dari awal, ini kan sedang diajukan ke Dewan. Biarkan kalau yakin ini tujuannya baik, melindungi kepala negara, mari kita uji gitu loh. Kita uji, belum apa-apa jangan sudah meramaikan, mengusulkan pasal ini, ketika tiba-tiba baru dikritik proses ini malah melempar ke pemerintahan masa lalu yang kurang fair. Kalau menurut saya biar fair, kita uji bersama-sama, kita uji di ruang publik, kita uji juga di DPR, unsur-unsurnya, kriterianya dan sebagainya. Nanti kita lihat apakah pasal ini bisa terus digolkan menjadi undang-undang atau bagaimana, itu yang lebih fair saya pikir. Oke, baik. Pak Fikar, ini memang kemudian masih dalam bentuk rancangan, nantinya kemudian akan diuji, DPR masih belum menentukan diloloskan atau tidak. Tapi kemudian apabila aturannya diperketat ataupun diperjelas mengenai kriterianya, apakah kemudian pasal ini pertanyaannya sama, bisa kemudian membedakan antara kritikan dan juga penghinaan terhadap presiden seperti itu? Gini, nomor satu, kalau saya keberatan Pak Didi soal Partai Demokrat itu soal lempar batunya ya, ketidaksenangan ketika diserang orang kemudian melemparkan itu jelas yang seperti yang dikemukakan oleh Pak Didi. Jadi keberatan Demokrat itu sebenarnya bukan pada materinya, lebih pada melempar isu itu tadi. Yang kedua, menurut saya apapun ya yang namanya pencemaran atau penghinaan atau pencemaran nama baik, ya itu sudah ada pasalnya sebenarnya gitu loh. Sudah ada pasalnya 310 itu udah jelas gitu. Ya kalau orang mau secara pribadi merasa dihina itu orang bisa menuntut. Orang tidak kehilangan haknya. Dan di situ sekaligus ada pembatasan gitu. Yang disebut penghinaan adalah penghinaan terhadap pribadi, bukan terhadap kepentingan umum. Nah, ketika orang melakukan kritik, ketika orang melakukan perbedaan pendapat, ya, ketika orang melakukan ketidaksenangan terhadap satu program yang dilakukan oleh presiden sehingga dia harus sampai kejadian membakar foto presiden ban segala macam, ya. Itu sudah ada ada koridornya di 310 itu. Ukurannya adalah itu kepentingan umum bukan. Kalau itu bukan kepentingan umum, maka presiden punya hak untuk menuntut gitu. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya menjadi berlebihan kalau kemudian secara nyata-nyata kemudian pasal yang sudah dibatalkan oleh MK itu mau dihidupkan lagi ya, apapun kriterianya. Sulit loh Mbak membedakan antara kritik dengan penghinaan, itu sulit. Okay. Ya karena keduanya ada unsur perbedaan gitu. Baik, artinya menurut Pak Fikar sebetulnya pasal pencemaran nama baik sudah cukup mengakomodasi semuanya, kemudian tidak harus sampai dihidupkan kembali pasal penghinaan presiden, seperti itu? Betul, 310 itu sudah sangat mengakomodasi ya penghinaan dalam bentuk apapun. Koridornya adalah sepanjang tidak melanggar kepentingan umum. Ketika yang dikritik, yang dicemarkan itu adalah kepentingan umum, ada dimensi kepentingan umumnya, maka sifat pencemarannya, sifat penghinaannya itu hilang. Okay. Begitu kan pasal 310 ayat 3 menyatakan seperti itu. Sehingga dalam perspektif hukum pidana itu menjadi pasal
penghapus pidana sebenarnya, itu yang pasal 310 itu. Baik. Nah seperti itu Mbak. Jadi pencemaran atau penghinaan itu sebenarnya sifatnya pribadi. Ya baik Pak Fikar dan juga Pak Didi, kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.